warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Mohon doakan semuanya tetap sehat dan semangat untuk belajar IPA. Hari ini anak-anak kita akan belajar IPA kelas 9 semester 1. Masih bersama saya Aspan Maruli Siregar, guru IPA pada MTSN 2 Tapanuli Tengah. Anak-anak sekalian, untuk memulai belajar ini, mari kita berdoa sejenak agar mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Doa dimulai. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang listrik statis. Tahukah kamu apa itu listrik statis? Ingin tahu seperti apa? Nah, mari kita lihat berikut ini. Pernahkah kamu melihat gambar berikut ini? Atau yang ini? Tahukah kamu itu gambar apa? Ya, itu adalah gambar sebuah petir. Dan yang ini adalah gambar rambut yang tertarik oleh balon. Itu semua adalah gejala-gejala listrik statis dalam kehidupan kita sehari-hari. Tentu kamu tahu itu bukan? Ya, pengen tahu seperti apa kelanjutannya? Ayo kita belajar IPA terpadu listrik statis semester 1. Belajar IPA pada listrik statis banyak manfaatnya loh. Yang pertama, kamu pasti mengerti nanti apa yang dimaksud dengan listrik statis. Yang kedua, kamu pasti tahu nanti jenis-jenis muatan yang ada. Yang ketiga, kamu nanti mengerti dan memberi contoh apa saja yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari yang terkait dengan listrik statis. Dan yang terakhir, keempat, nanti anak didik kami bisa mengetahui dan menganalisis seperti apa gejala-gejala listrik statis itu. Yang pertama, kita akan membahas terlebih dahulu tentang konsep listrik statis. Apa itu listrik statis? Nah, coba kamu perhatikan gambar yang ada di layar ini. Di sini ada 3 gambar. Yang pertama, gambar di mana rambut tertarik oleh balon. Yang kedua, gambar di mana kertas kecil-kecil itu tertarik oleh roll plastik. Dan gambar yang ketiga ini adalah kertas kecil-kecil yang tertarik oleh sisir. Mengapa ini bisa terjadi? Nah, yang pertama, rambut tertarik oleh balon. Hal ini terjadi karena ketika balon ini kita gosok-gosokkan dengan kain wol. Kemudian kita dekatkan dengan rambut. Yang terjadi adalah rambutnya tertarik oleh balon. Kemudian yang kedua adalah kertas kecil-kecil yang tertarik oleh roll plastik. Ini terjadi karena roll ini kita gosok-gosokkan ke rambut, kemudian kita dekatkan dengan kertas yang kecil-kecil di bawah ini. Maka yang terjadi adalah kertas kecil-kecilnya tertarik oleh roll plastik. Dan yang terakhir adalah sisir. Sisir kita gosok-gosokkan ke rambut, kemudian kita dekatkan dengan kertas. Maka yang terjadi adalah kertas kecil-kecil ini akan tertarik oleh sisir ini. Ketiga-tiga ini adalah peristiwa konsep listrik statis dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga fisika itu, IPA
erat hubungannya dengan kehidupan kita sehari-hari. Sehingga kita simpulkan bahwa listrik statis itu terjadi akibat adanya interaksi antara dua benda bermuatan listrik, tetapi sifatnya hanya sementara. Selanjutnya, kita akan membahas tentang muatan listrik. Sebelum kita membahas muatan listrik, kita ingat kembali tentang atom. Setiap benda itu tersusun atas atom, di mana atom itu sendiri tersusun atas 3 komponen. Apa sajakah itu? Ya, dia tersusun atas neutron, proton, dan elektron. Bagaimana posisinya? Lihat gambar ini, di mana proton yang bermuatan positif, elektron bermuatan negatif, dan yang tidak bermuatan berwarna putih adalah neutron. Di mana proton yang berwarna merah dan neutron yang berwarna putih menyatu di dalam sebuah inti, dan elektron itu di luar dari inti. Anak-anak, demikianlah tadi penjelasan tentang konsep listrik statis dan konsep muatan listrik. Sekarang kita lanjutkan contoh dalam kehidupan sehari-hari. Apakah itu? Kita lihat video berikut ini. Check it out. Sebagai contoh, di sini kita lihat ada sebuah balon berwarna kuning dan sudah tertera muatan positif dan muatan negatif. Artinya bahwa balon ini keadaannya sekarang mula-mula adalah keadaan normal. Kemudian kita lihat di samping ini ada sebuah baju juga masih keadaan normal, yaitu terdiri dari jumlah muatannya positif dan negatifnya sama. Yang mau kita lakukan adalah menggosok-gosok balon. Balon kita gosok-gosok dengan kain wol. Nah, yang terjadi sesuai yang kita lihat adalah muatan dari kain wolnya, muatan negatifnya itu berpindah ke balon. Sekali lagi, muatan dari kain wolnya berpindah ke balon. Akibatnya adalah balon menjadi bermuatan negatif. Sehingga kita dekatkan ke dinding, maka akan tarik-menarik. Muatan negatifnya akan menolak muatan negatif, dan muatan negatif itu akan menarik muatan positif. Itulah percobaan sederhana dari sebuah listrik statis. Bagaimana anak-anak setelah belajar IPA tadi? Tentunya belajar IPA itu sangat mudah dan menarik. Untuk video-video pembelajaran berikutnya, saksikan di channel YouTube saya, Aspan Maruli Siregar, Guru IPA MTSN 2 Tapanuli Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.